Campur. Oke. Oke, yang terakhir tidak perlu digoreng lagi, langsung dicampur saja. Yang terakhir. Ditumbuk. Jadi tidak perlu bukan digoreng, Ditumbuk. bukan diayak. Tidak perlu diayak lagi, dia langsung dicampur ya yang terakhir. Oke, begitu saja aktivitas kami membuat tepung kopi secara tradisional, dan kopi ini adalah kopi Flores yang bisa Anda pesan secara online. Saya kira ada teman-teman yang menjual kopi Flores secara online. Silakan kalau Anda tertarik, silakan Anda pesan. Dan saya kira di kota-kota besar ada kopi Flores. Cobalah kopi Flores, karena kopi Flores tidak hanya membuat Anda bahagia, tapi juga mungkin bisa membawa Anda ke surga. Terima kasih. Oke, selamat sore semua. Hari ini sekitar jam 2:30 ya. Jadi bisa dilihat nih 2:30 sore. Jadi hari ini saya dan bapak saya mau goreng kopi. Alasan paling utama itu karena persediaan kopi di rumah sudah habis. Jadi kami akan menggoreng kopi secara tradisional lalu menumbuknya. Jadi kopi ini udah habis ya. Ya, karena kopi sudah habis dan bapak saya adalah peminum kopi yang gila dan rakus, maka kami harus segera menggoreng kopi supaya persediaannya bisa mencukupi untuk kebutuhan beberapa hari atau mungkin minggu dan bulan ke depan. Nah, sekarang kami mau goreng kopi. Oke, bapak mau kemana sekarang? Bapak, kau kemana? Bapak mau kemana? Mau ke bawah deh. Oh, goreng kopi lewat itu, pintu itu. Oke. Kita ambil irus. Oh, ambil irus. Oke, jadi bapak saya mau ambil irus dulu untuk goreng kopi. Jadi seperti itu. Nanti kami akan goreng kopi. Nanti mungkin teman-teman di Jawa, terutama yang berada di kota besar ya, di Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, yang mungkin tidak pernah tahu bagaimana orang menggoreng kopi secara tradisional atau membuat tepung kopi secara tradisional, ya Anda bisa mengikuti terus video ini. Jadi hari ini saya dan bapak saya akan menggoreng kopi. Oke, sekarang kita ikuti. Bapak saya sudah mau pergi goreng kopi di dapur tradisional kami di bawah. Oke, jadi nanti kami akan goreng kopi di sini. Oke, di dapur ini. Jadi di sini tempatnya untuk goreng kopi ya. Nanti sebelum goreng harus tentu memasang apinya dulu. Jadi ini apinya belum ada, jadi perlu dipasang dulu. Oke. Jadi seperti itu. Oke, bapak saya sudah mulai masuk ke dapur. Nah, ini kopinya. Mana kopinya, bapak? Tunjukkan dulu. Jadi kopinya tidak terlalu banyak, 1/2 kilo. Jadi goreng 1/2 kilo untuk kebutuhan 1 atau 2 minggu ke depan ya. Soalnya yang minum kopi cuman bapak saya saja. Kalau saya minum teh. Oke, sekarang bapak mulai menyalakan api. Jadi menyalakan api menggunakan minyak tanah. Kalau tidak, maka tidak bisa nyala dia. Kalau zaman dulu belum ada minyak tanah, biasanya orang di tempat saya pakai sumbu kelapa. Jadi daun kelapa dipakai untuk menyalakan api. Ya, benar kan Bapak? Iya. Betul ya? Iya, iya. Betul sekali.
Oke, api sudah nyala. Mulai pasang kayu. Kualinya mana Bapak? Ya? Ada. Oh, sudah disiapkan. Mau 50 umi kan daerah selatan. Jadi api sedang dipersiapkan, mudah-mudahan dia tidak padam. Kalau dia sudah menyala, baru digoreng kopinya. Oke, benar kan Bapak? Iya. Oke, sekarang diambil kayu yang di sini. Persediaan kayu ini lumayan ini. Ini masih musim penghujan di tempat saya, tapi kami sudah mempersiapkan kayu untuk setengah bulan ya, atau 2 bulan, atau bisa lebih kayaknya. Cukup Bapak? Hah? Apinya? Belum menyala besar. Oh, menyala besar dulu. Supaya panas. Kuali dia cepat ini. Ini dia harus menyala lebih apa? Harus lebih besar ya? Berarti dia masih belum menyala dia. Oke, kita Air terbakar. Oke, jadi bapak saya ini sekarang sedang pakai topi. Ini topi orang Muslim ya, biasanya orang Muslim pakai. Topi ini dikasih oleh teman saya dari Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur. Teman saya ini dulu teman S2 saya di UGM, namanya Lis Afroyanti. Mudah-mudahan namanya tidak salah ya. Dan dia itu dari Jombang dan mungkin masih punya hubungan keluarga dengan Gus Dur ya. Karena dia pernah mungkin dididik di Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng. Jadi dia beri saya sudah hampir 10 tahun yang lalu. Topi ini masih ada, bapak saya yang pakai. Jadi saya dan bapak saya, kami ini keluarga Katolik ya. Tapi kami tidak menjadi soal pakai topi yang seperti ini. Karena topi seperti ini adalah topi orang Indonesia, walaupun dia bernuansa Islam. Lagi pula kami merasa bahwa hubungan silaturahmi, saling menghargai antara agama Islam dan agama yang lain tidak bisa dicederai dengan hanya memakai topi atau baju atau aksesoris yang khas agama tertentu ya. Yang penting dipakai sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan manfaat dari barang-barang itu. Jadi bapak saya suka memakai topi dan hari ini dia pakai topi itu. Jadi memakai topi ini bukan karena pencitraan ya,
Ini topi memang sering dipakai bapak saya. Kadang-kadang ada topi yang satu, kadang topi yang ini. Jadi Berganti-ganti. berganti-ganti. Oke, sekarang bapak sudah menjerang kualinya. Nah, sekarang saatnya bapak memasukkan kopi. Oke, silakan, kopinya akan segera masuk. Oke, kopinya tidak banyak, hanya untuk kebutuhan sendiri ya. Jadi semuanya dilakukan secara tradisional ini. Oke. Pertanyaannya, kenapa bukan saya yang goreng? Alasannya ya karena saya lagi pegang kamera ya. Dan juga kami di sini sudah membagi pekerjaan. Kami ada division of labor yang jelas. Saya memasak, bapak saya memasak untuk makanan manusia, bapak saya memasak untuk makanan babi. Lalu saya yang memberikan makanan anjing, bapak memberikan makanan babi. Jadi kami sudah ada pembagian yang jelas nih. Untuk menggoreng kopi ya bapak yang menggoreng sendiri, karena bapak yang meminum kopinya, saya tidak meminum kopinya. Benar tidak bapak? Iya, benar. Bapak sepakat ya? Sepakat. Sepakat serius atau hanya sepakat saja? Serius, serius kali. Ah, yang benar saja nih seriusnya nih. Aduh. Ini kira-kira berapa lama nih goreng ini bapak? Dulu, Hmm. 3,5 jam. Setengah jam. Oke, jadi penggorengan kopi ini bisa mencapai waktu setengah jam ya. Jadi bisa dilihat. Jadi digoreng sampai dia hitam ya. Sampai dia hitam, baru diangkat lalu ditumbuk. Nanti sebentar kita lihat bagaimana proses ditumbuk ya. Oke, sekarang sudah mulai terbakar, apinya besar. Jadi bapak mengeluarkan beberapa kayu api supaya apinya jangan terlalu besar, kalau tidak hangus nanti kopinya. Jadi bisa dilihat kopinya sudah mulai menghitam. Jadi beberapa kayu dimatikan karena apinya kebesaran ya. Jadi apinya kebesaran ya bapak? Apinya kebesaran ya. Jadi ini bisa dilihat sudah menghitam dia. Dan sekarang tuh wangi sekali. Wow, wangi kopinya luar biasa. Sedap. Ini kopi Flores nih. Teman-teman harus mencoba kopi Flores. Rasanya sedap sekali. Lebih sedap dari kopi kapal api. Betul tidak bapak? Betul. Hah? Ya betul. Kopi Flores lebih sedap dari kopi kapal api ya? Makanya bapak mau goreng sendiri kopi ya? Goreng sendiri. Kenapa tidak mau beli kopi kapal api? Itu kopi. Ini merasa kurang enak. Oh, kurang enak ya? Berarti memang kopi Flores ini enak ya. Makanya kawan-kawan yang nonton video ini, Anda bisa segera mencari kopi Flores atau memesan kopi Flores. Karena kopi Flores itu sangat nikmat. Cocok untuk diminum oleh penikmat kopi seluruh Indonesia. Oke, dia sudah mulai menghitam ya, bisa dilihat. Dia mulai menghitam. Nanti digoreng sampai dia menghitam baru ditumbuk. Sampai dia meletup. Oke, sekarang sudah mulai menghitam kopinya. Jadi sebentar lagi akan diangkat ya Bapak.
Jadi sudah ini asap semuanya. Wangi sekali. Waduh, kopi Flores. Wangi. Oke, jadi sudah selesai. Sekarang tinggal menumbuk sampai hancur, baru disaring atau di apa ya, saya tidak tahu bahasa Indonesianya, untuk menjadi tepung itu. Nanti baru dilihat sebentar bagaimana prosesnya. Jadi bapak saya sudah memindahkan dari api sebelah ke sebelah sampai dia akan dipindahkan ke tempat yang lain ya. Oke, jadi proses penggorengan hampir selesai. Oke, sekarang mau diangkat. Jadi dengan menggunakan 2 irus. Oke. Simpan di sini. Oke, sudah hancur. Jadi kopinya tidak terlalu benar-benar menghitam ya, setengah menghitam ya Bapak, supaya minumnya lebih enak. Kalau terlalu hitam dia hangus, tidak enak. Tidak enak lagi. Jadi tidak boleh terlalu hangus ya, supaya minumnya nikmat. Oke, sudah selesai Bapak. Oke, itu alu dan pengayanya sudah Bapak saya siapkan. Nanti untuk tinggal ditumbuk. Nah, itu apa namanya? Apa itu namanya Bapak? Lesung. Lesung. Oh, lesung namanya. Wah, ini dengan apa nih? Bersihkan dulu Bapak. Pakai kain saja Bapak. Sambil kain. Ini Bapak. Kain ini saja. Kain ini yang bersih. Tidak ini lah. Tidak. Bisa habis. Oh, yaudah. Bersih. Sudah. Belum, saya duki pakai apa ini? Lubang ini tidak kopi, resap ke bawah. Oh, ada yang lubang di dalam. Coba cukup besar. Oh, ada lubang ini, harus ditutup dulu nih. Kamu ambil. Jangan pakai itu Bapak, pakai kertas saja. Saya ambil kertas di atas. Ada di situ. Iya, lubangnya cukup besar nih. Jadi kalau tidak ditutup, kopinya jatuh semua nih. Ini lesungnya, lesung tradisionalnya. Laws would be the first in the state to recognise animals as sentient beings. The Victorian Government is in the process of rewriting the 1986 Prevention of Cruelty to Animals Act, which it says is out of date and doesn't do enough to protect animals.
Agriculture Minister Mary Ann Thomas said the proposed new legislation would make the responsibilities of those who care for animals clearer. We will be putting it out for further consultation, but I would want to be clear that we want to make it very clear what is and is not acceptable. That will be the most important, and yes, there will be penalties. The National Zoo is saying goodbye to one of its long-term residents after a lioness Tinggi died dah. of Biasa old angkat age. bisa tinggi Molly begitu. lived at the zoo for 20 years and had 2 cubs during that time. Una Zoo cavia. said she died peacefully and was a sweet animal all the way up to her death. Hundreds of paddlers have taken part in a protest off the coast south of Sydney in what is said to be a Guinness World Record for the number of paddlers in one spot. 682 people gathered at Killalea in the Illawarra region for a protest against a planned resort and caravan park. Previous Ini record orang of ada demo di 511 Sydney. paddlers was set in the United Api yang States. sangat besar. Today's event still to be confirmed by Guinness Ini untuk officials. merayakan May Day ya. Killalea National Surfing Hari Resort tanggal 1 Mei 2021. says paddlers will stop construction to the area. Part of the ambience of Jadi Killalea walaupun COVID-19 mereka demo di is sini. Tapi di Australia memang kasus COVID tidak banyak. Karena mereka masih menutup you cannot see any evidence of suburbia perbatasan mereka ya, mungkin sampai hari ini. experiencing surf in the environment. So we want to protect that. Continues to get worse by the day with cases continuing to skyrocket, saying that Australia should be doing anything it possibly can to get those citizens home rather than looking to punish people in a desperate situation. Now, Jadi bisa dilihat tepung kopinya sudah particularly banyak. the late night timing of the announcement, a press release came out. Jadi just sekarang after Bapak lagi ayah. latest health spokesman Mark Butler said that Kita was a coba particularly belakang. unimpressive. Iya, jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit. Oke. Lalu yang ini nih perlu ditumbuk lagi nih. Let's have a sober discussion Paling about tinggi this. 1 kilo. I think Australians understand that from Iya, 1 kilo cukup. short-term measures need to be put in place to protect the broader Australian community. Dia mengembang They jadi are an exception. And when that 1,5. exception is put in place, the government of the day should be spending all of their energy with Ya, making satu sure arrangements seperempat, are in place 1,5. to lift that ban, not chasing cheap headlines. pada atas gili itu utuh This new merah. arrangement will be reviewed on May 15. That was the day Ukur kopi yang the sudah previous apa, flight ban, or the existing sudah flight goreng. ban, was due to expire. So it'll be in place for at least a couple of weeks. Whether it's extended beyond that will depend on the health advice the government says. Jacob Kagi there reporting from Parliament House in Canberra. Australia's ban on arrivals from India comes as the country continues to experience a spike in COVID-19 cases, with nearly 400,000 new diagnoses reported yesterday. Indian health officials say the rate of COVID deaths is likely to spike dramatically in the next 2 weeks, with the death rate lagging behind infection rates by a few weeks. Dr. Yasmin Haq is India's representative for UNICEF, the United Nations Children's Fund, in New Delhi. It's really important that we not forget the children are severely affected by this crisis. The second wave of the pandemic is really a year later when people are beginning to settle. Jadi tepungnya sudah jadi nih. Enak sekali nih kalau untuk minum kopi. The senior year. Pasti setelah menilai dalaro bahasa tahun berapa enggak? 5-6 juta. Oh 5-6 juta. Satu orang. Iya, kurang dari 10 juta. 1 tahun, 1 semester sekitar 5. Soalnya makan ya. Tidak, kalau frater beda Bang. Mereka biara yang biaya. Hmm? Kalau frater biara yang bayar. Tapi mereka bayar ke sekolah juga. Jadi semua frater dari Rata Piret, Skalbernian, SPD, Rogasionis, Carmel, mereka tetap bayar, tapi mereka bayar ke sekolah. Terakhir. Tapi yang bayar biaranya. Kecuali projo, kalau imam projo, calon imam projo mereka bayar sendiri. Bayar total. Yang sekolah mereka bayar sendiri. Bayar total. Misalnya saya mau jadi romo, uang sekolah dilihat mereka bayar sendiri. Kalau jadi biarawan, rata-rata dibiayai oleh biara masing-masing.
Untuk Scalburnia, Carmel. Sedangkan Projo mereka bayar sendiri, orang tuanya yang bayar. Biara betul itu baru. Iya. Ada, mereka punya usaha, donatur. Ada, Oh, donatur, ada usaha. pengusaha. Usaha. Kayak mereka punya kebun atau punya. Kalau Scalburnian kan ada punya tempat itu untuk migran, untuk orang-orang tua di Australia. Jadi bisa untuk dapat pemasukan. Jadi rata-rata biarawan kan mereka kerja, Bapak. Kerja. Iya. Jadi hasil dari mereka kerja dapat uang, lalu biaya untuk formasi. Karena orang biarawan tidak punya kekayaan mereka. Macam pater SVD tidak punya kekayaan dia. Kekayaan bersama. Nah, kekayaan bersama. Kalau dia butuh apa, dia minta dari ekonomnya. Jadi seperti hidup jemaat perdana itu. Ya seperti hidup dalam cita-cita komunis kayak gitu. Dalam biara. Jadi mereka tidak punya milik pribadi, miliknya milik bersama. Nah ini beda dengan Imam Projo yang bisa memiliki kepemilikan pribadi, privat. Kalau biarawan tidak, karena dia tinggal di biara. Makanya biarawan, biarawati, imam. Nah itu biarawan, biarawati. Jadi tidak semua imam itu biarawan, dan itu Imam Projo. Biarawan. Mereka bukan biarawan mereka. Mereka tinggal di paroki, bukan di biara. Paroki Mengerti? Paroki yang bayar hidup mereka. Iya. Atau keuskupan. Keuskupan yang biaya dan pro. Bapak mengerti? Jadi imam itu ya Imam Projo itu. Kalau biarawan ada juga yang imam, ada juga yang tidak. Misalnya Bruder, dia biarawan tapi dia bukan imam. Tapi ada biarawan yang imam seperti pater SVD yang pimpin bisa. Sedangkan suster-suster ya biarawati. Karena mereka tinggal dalam biara. Kayak apa dia nggak? Kalau dia nggak ada, Jangan nama apa ayat juga. air dulu satu kali. Ini yang terakhir. Sampai juga. Istirahat cukup. Ini yang terakhir. The last one. Coba. Tunggu bahasa ini. Oke, jadi begitu saja proses pembuatan bubuk kopi tradisional di Flores. Jadi seperti ini. Jadi ini bubuk kopi yang sudah ditumbuk, sudah bisa dikonsumsi ini. Ini sangat nikmat nih, sangat enak. Dibayang. Jadi kalau di sini masyarakat di sini lebih yakin kalau bubuk kopi yang ditumbuk sendiri itu lebih nikmat ketika diminum dibandingkan dengan bubuk kopi yang digiling. Jadi seperti itu. Oke, saya kira semoga konten ini bisa menghibur dan juga memberikan informasi baru untuk mereka yang tidak tahu bahwa ada cara lain menghasilkan bubuk kopi, terutama mereka yang berasal dari kota-kota besar, misalnya Jakarta, mana lagi, Surabaya, Medan, Yogyakarta, terutama mereka yang yang berasal dari keluarga kaya yang mungkin tidak pernah bersentuhan dengan cara-cara tradisional soal bagaimana menghasilkan tepung kopi. Jadi seperti ini caranya. Mudah-mudahan konten ini menghibur dan bisa memberi inspirasi. Oke, begitu saja aktivitas kami membuat tepung kopi secara tradisional. Dan kopi ini adalah kopi Flores yang bisa Anda pesan
secara online. Saya kira ada teman-teman yang menjual kopi Flores secara online. Silakan kalau Anda tertarik, silakan Anda pesan. Dan saya kira di kota-kota besar ada kopi Flores. Cobalah kopi Flores, karena kopi Flores tidak hanya membuat Anda bahagia, tapi juga mungkin bisa membawa Anda ke surga. Terima kasih.